Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun kalian berada. Di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan teori untuk SCM 600. Saya rasa praktikum berjalan dengan baik ya, kecuali yang ada masalah. Kemarin itu bukan ya, yang usernya terblok bukan di kelas kalian ya. Nah, kalau ada user terblok ya, saya sering bilang tolong di grup saja, nanti temennya ada yang menggunakan S101 untuk membukakan passwordnya gitu ya, passwordnya. Baik, izin saya share dulu, share screen dulu. Oke, sudah ada ya, ini saya ya. Oke, kemarin kita sudah di saya proses ya kemarin ya, termasuk sudah exercise 3 ini kaitan dengan phrases activity yang kayak gitu ya, 31, 32 dan seterusnya. Saya rasa Anda sudah bisa mengerjakannya lah ya. Lalu exercise 3 task 4, exercise task 5 sampai task 9 ya kalau nggak salah ya, di exercise 3 ini. Oke. Lalu hari ini kita akan ke master data ya. Master data di unit 4, master data in sales and distribution. Kalau saya amati di hasil exam Anda ini memang rata-rata di sekitar 50-60 ya, kecuali ada yang di atas 70, ada tidak? Siapa yang skornya di atas 70% gitu? Kalau belum ada, ya berarti Anda harus berusaha. Sebaiknya soal-soal yang kemarin itu sih di capture gitu ya, di capture, ditandai di bukunya. Jadi kalau ada lagi soal yang mirip gitu ya, Anda sudah tahu tempatnya ada di mana. Ada yang di atas 70% nggak skornya kemarin yang exam? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, Nggak berarti ada, Pak. kalau nggak ada memang Anda kurang keras kerjanya. Jadi harusnya jangan asal klik, tapi cari dulu ada di mana gitu ya. Cari dulu ini ada di mana, baru diklik. Karena kalau asal klik seperti itu ya hasilnya begitu. Biasanya di sesi di kuis pertama memang segitu gitu ya, segitu nilai murninya segitu. Nanti di kuis kedua, ketiga Anda baru mulai di atas 70, bahkan di kuis ketiga keempat biasanya sudah rata-rata 100, 95, 98, 100 gitu ya. Ya, tapi bergantung kepada upaya Anda juga ya. Jadi kalau hanya klak klik menjawab begitu saja ya hasilnya begitu. Nanti jangan salahkan kalau saya ngasih grade-nya segitu juga, karena kan saya berbasis pada nilai yang Anda kumpulkan kan gitu ya. Oke, baik, di unit 4 ini kita akan bicara di master data ya, master data. Saya masuk dulu di ini ya, di sub Google. Ini kita pakai SCM 600 ya. Bisa masuk nggak? Ini aja lah. Oke, bisa masuk. Bisa masuk berarti kalian juga bisa masuk ya. Jadi di master data ini kita akan bicara tentang mengelola customer master data, material master data, lalu customer material import record, lalu condition master and explain pricing function, lalu issue output process document dan incompletion log. Baik, kita akan bicara tentang customer. Nah, kalau kita bicara customer, maka eh, hubungannya adalah customer master, material master gitu ya. Lalu customer master information, output master datanya apa, lalu kondisi. Jadi ketika kita bicara tentang customer master, maka bukan hanya customer saja, tapi ada, kalau di sales kita, di sales distribution itu ada customer
material information gitu ya, yang material-material yang selalu terhubung dengan customer. Oke. Jadi ketika kita membuat order gitu, order ini mesti berasal dari banyak master gitu ya. Customer master dan material master itu pasti gitu ya. Oke. Lalu ini ada customer master data utamanya kalau kita membuat sales order, lalu material master, lalu condition master data. Condition master data itu adalah sales and distribution master for automatic pricing. Jadi kita ketika berhubungan dengan customer-customer tertentu, dia secara otomatis gitu ya sudah ada diskon dan seterusnya gitu ya. Jadi itu kita memelihara yang condition master data. Jadi kalau hubungannya dengan si customer ini kita sudah tahu karena ini pelanggan lama dan susah atau tingkat kontraknya lama dan susah. Oke. Eh, ini kalau output information send to customer various media. Kalau dulu kan mail gitu, EDI, fax. Kalau sekarang kan lebih lebih modern lagi gitu ya. Oke, lalu ini adalah previous document can serve as source of data for an research. Jadi dokumen-dokumen sebelumnya itu dapat dijadikan sumber dari sales dokumen gitu ya. Bisa saja dia adalah misalnya quotation gitu ya. Quotation itu bisa dibuat sebagai sumber dari sales order. Sehingga di praktek itu biasanya ketika buat quotation, ketika buat sales order Anda harus merefer kepada quotation gitu ya. Jadi ini customer master data, ini general data. Ingat general data itu adalah kalau dulu di subfundamental data-data yang bisa di-share di seluruh klien gitu. Ya, kliennya dia punya company code banyak gitu. Maka nama, alamat gitu itu general data itu bisa share. Tapi yang ini tentunya yang relevan dengan sales gitu ya. Yang relevan dengan sales order. Lalu SAS area data. Ini relevan for sales, misalnya sales organization, distribution channelnya berapa, divisionnya berapa gitu ya. Dan untuk company code ini ada misalnya tentang accounting, tagihan dan seterusnya gitu ya, billing. Itu yang hubungannya dengan company code data. Oke. Jadi customer master group ini dibagi dalam tiga hal ini. General data dulu di subfundamental sebenarnya sudah dibahas juga terkait dengan master data itu ya. Master data itu pasti ada general datanya, ada company code data untuk sales data gitu ya. Kalau di sales malah lebih rinci lagi gitu ya. Ada sales area dan sebagainya. Lalu biasanya pada general data ini yang tadi di general data ini misalnya kliennya punya 5 atau 6 company code. Misalnya Toyota Astra Motor dia punya servisnya, punya penjualannya, punya pabriknya dan seterusnya. Ketika atau leasing gitu dan seterusnya. Ketika general data itu maka di seluruh anak-anak company code-nya itu anak-anak perusahaannya di holding Toyotanya itu dia bisa share gitu ya. Bisa share nama dan seterusnya gitu ya. Ini general data ini khusus di customer master untuk di sales ya, di sales. Ini ada payment, ada industrinya, ada good dan seterusnya. Jam berapa dia bisa menerima barang kita, customer-customer kita, lalu data untuk ekspor dan seterusnya. Ini di level general, jadi unloading dan seterusnya. Lalu untuk sales area, ini data-data ini hanya untuk kebutuhan sales gitu, kebutuhan sales. Ya hubungannya dengan sales office yang mana, currency yang mana dan seterusnya gitu ya. Shippingnya di mana, shipping conditionnya seperti apa, delivering plan-nya dari mana gitu ya, dia harus dikirim dari mana dan seterusnya. Billing dan partner function gitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah ini partner function in customer itu bisa saja dia ship to party gitu ya, atau bill to party dan seterusnya gitu ya. Jadi suatu party itu
place to order, ya tempat untuk apa order dia. Ship to party berarti tempat receive good or services gitu ya. Kalau di bill to party ini receive invoice good or services. Kalau payer ini siapa yang bertanggung jawab untuk membayar invoice itu. Itu lalu berikutnya adalah data company code, data apa tab pages. Jadi di customer master data ini ada beberapa tab gitu ya. Ada account management, ini reconciliation account, lalu payment transaction, payment method, payment block dan seterusnya gitu ya. Di latihan kita ada tuh di account management, payment correspondent, insurance dan seterusnya. Lalu ini adalah efek ketika kita mengubah dari customer master. Contohnya misalnya customer masternya mengubah alamat. Ini alamat yang lama diubah ke alamat yang baru. Maka ini akan otomatis mengubah ke display sales order gitu ya. Kalau di customer di masternya diubah, maka di SAP ini seluruh transaksi dokumen yang sudah Anda lakukan di belakang juga akan berubah gitu ya. Ini sales ordernya akan berubah. Oke. Ini exercise 1 bikin customer master. Ini saya rasa bisa lah ya. Task 1 untuk exercise 4 gitu ya. Task 1 exercise 4 ini kita membuat customer master record gitu. Ya kalau Anda nanti ikuti modul saja ya. Kalau saya gambarkan misalnya ini task 4, kita akan bicara exercise 4 ya. Kok nggak mau? Kita akan bicara exercise 4 task 1. Ini exercise 4 task 1. Oke. Ini kalau lemot nggak mau. Belum. Nah, ini kita akan bikin apa? Tadi tes order. Ikuti saja nanti ini di YouTube videonya sudah ada ya. Jadi Anda ikuti modul, tapi kalau misalnya ingin apa gambaran visualnya ya Anda harus apa masuk ke situ. Ini mohon maaf JavaScript-nya saya matikan. Jadi nggak terlihat ya. JavaScript-nya harus di on kan. Oke, begitu ya. Jadi itu sudah ada di YouTube di sini. Di YouTube di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan semua. Ini misalnya exercise 4 task 1 ini customer master. Ini Anda tinggal ini aja. Tinggal putar aja di sini ya. Kalau dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi tapi utamanya Anda harus lihat ini sih. Harus lihat ini. Harus lihat apa latihan ini. Latihan ini. Oke. Dan dijawab. Oke, itu. Lalu berikutnya adalah material master. Tadi kita bicara apa apa customer master. Sekarang kita akan bicara material master. Material master pun sama kalau dulu Anda saya tidak tahu apakah kalau di kelas saya eh, Anda belajar membuat material ya dari apa nomor materialnya apa, lalu di basic data satu apa isinya, sales or purchasing dan seterusnya itu apa dibuat ya. Tapi kalaupun tidak Anda bisa lihatlah di material master itu ada tab-tab gini ya. Tab-tab ini ada basic data satu, ada sales of system organization dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini misalnya, bisa nggak ini MM MM03. Nah, ini suka putus kalau kalau pakai HP suka suka putus. Kalau pakai HP memang suka suka putus ya. Oke, kita lanjut saja lah.
Di basic data satu ini hubungannya dengan area gitu ya. Organization unit, lalu sales organization and distribution channel di sales organization. Di general dan plan ini bicara tentang delivering plan gitu ya. Sangat dipraktekkan, tapi di sini memang suka putus nih. Sat. Kayak ini bisa nggak? Nggak. Lemot ya, lemot. Oke, sambil nunggu ini lalu di bagian apa ini di yang lainnya gitu ya, ada beberapa itu di tab-tab itu. Lalu kita perlu menambahkan beberapa data apa for different organization unit is available for various other. Jadi ini basic data satu, material number dan seterusnya, sales organization satu, delivering plan, sales organization 2 ini biasanya material group, bonus group dan seterusnya. General plan ini availability check, apakah barangnya ada atau tidak, atau bisa jadi kita menggunakan foreign trade atau sales tax. Ini kalau item tax for sales. Ya, ini di apa di nah, ini juga nggak mau muat kayaknya. Oke, kita lanjut dulu. Lalu berikutnya adalah eh, division specific and cross division sales. Jadi ketika Anda melakukan sales order ingat waktu waktu Anda bikin standar order di sales order itu biasanya dia eh, selalu ada sales area. Biasanya ini 12 ini distribution channel ya. Distribution channel lalu ini nol-nolnya ini division. Division. Jadi selalu begitu. Ketika membuat standar order Anda selalu diminta gitu ya. Nah, ini kita bisa juga processing enter multiple material with various division. Jadi kita bisa melakukan standar order ini, size order untuk banyak divisi juga beda divisi gitu. Item divisinya berbeda. Ada 02, 02, 07 gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi ini misalnya material 1400 ini divisi 2, 400 200 ini divisi 2 juga, tapi yang M12 ini divisinya 7. Jadi ketika Anda membuat eh, size order, Anda bisa spesifik division yang hanya 02 saja atau kita biasanya 12, 00 dan seterusnya. Lalu bisa juga cross division sales yang tadi 02 dan 07. Itu bisa dilakukan, bisa dilakukan. Jadi it is possible to enter multiple material with various division for an order. Lalu the way the system is with various warning message dan seterusnya gitu ya. Ini juga masih kita bisa lakukan. Tapi kalau misalnya ini headernya Anda menulis tidak 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 cross division kan ini kalau 00 ini cross division ya. 00 ini cross division berarti kita bisa menjual barang dengan divisi yang berbeda. Tapi kalau Anda di headernya specific division gitu maksudnya yang tadi itu specific division, specific sales 02 gitu. Maka Anda tidak bisa menjual yang divisi 07 gitu ya. Ini perlu diperhatikan cross division dengan specific divisionnya. Oke, saya rasa di pertemuan ini eh, cukup material master. Nanti kita lanjutkan berikutnya di customer customer mas customer material import record. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Halo.
Halo, ada pertanyaan dulu tentang praktikum atau tentang kuis yang kemarin sudah semua masuk ya? Kalau dari jumlah sih ada 2 orang yang belum ya. Dari apa yang exam ini kan kita 22, ini yang baru masuk ini baru 20 gitu ya. Yang 2 orang ini belum masuk. Saya tidak tahu apakah ada orangnya atau tidak. Halo, ada pertanyaan tidak? Insya Allah ada, Pak. Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, tolong Anda lanjutkan apa praktikumnya ya. Praktikumnya minimal di unit 4 ini sudah ada. Kalau perlu videonya, Anda di YouTube, pergi ke YouTube, saya share satu aja, misalnya nanti yang lainnya ada di situ. Di kalau tidak salah saya tadi share ya. Oke, saya share dulu videonya yang satu aja yang ini yang paling exercise 4 tas satu ya. Exercise 4 tas satu. Saya share di situ. Oke. Oke, kalau di exercise tugas-tugas praktikum ya, tugas praktikum, tugas exercise 2 tas satu ini baru 15 orang yang masuk gitu ya. Jadi tolong dilengkapi ya tugas-tugasnya ya. Tolong dilengkapi tugas-tugasnya. Baik. Baik, sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong dilanjutkan tugas praktikumnya dan jangan lupa yang kemarin tuh, exam yang kemarin, kalau Anda punya PC lain atau apa, tolong di capture soal-soalnya lalu di ditulis di modulnya supaya kalau ada lagi Anda bisa jawab dengan baik gitu ya. Nanti kita di pertemuan sebelum UAS ya. Sebelum UAS lah nanti kita kuis kedua. Kalau bisa sih Anda sudah di atas 70% karena UTS juga rasanya saya akan menggunakan soal exam juga ya supaya lebih mudah ya. Oke. Atau begini, adakah yang di antara kalian yang mengcapture soal-soal yang kemarin waktu mengerjakan? Ada, Pak. Ada, oke. Ada, Pak. Kalau ada begini, hasil capture itu tolong cari jawaban yang benernya. Tolong cari jawaban yang benernya, lalu nanti dikirim ke saya gitu ya, dikirim ke saya. Jadi misalnya itu di capture di bawahnya ini Pak jawaban yang benar sesuai dengan halaman sekian tentang ini gitu aja ya. Jadi di share sama siapa tuh tadi Fadlah ya. Halo, Fadlah ya tadi yang punya ya. Ya, Pak. Sama Rahma, Pak. Pahala sama Rahma. Oke, Pahala sama Rahma di-share ke teman-teman hasil capture-nya saja. Lalu nanti teman-teman tolong menjawab di bawah gambar itu. Jadi Anda pakai Word, masukin gambarnya di atas, Word-nya ditulis di atas. Setelah selesai di PDF-kan. Nanti saya di PL buat satu satu assignment yang tadi jawaban bukan jawaban ya, perbaikan kuis satu exam gitu ya. Jadi Anda PDF-nya saja jangan hasilnya. Baik, begitu ya. Semua demi Anda bukan buat saya, tapi kalau Anda tidak dipaksa biasanya tidak concern ke situ. Baik, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat semuanya ya. Mohon dapat dikerjakan tugasnya yang tadi minimal sebelum pertemuan kita berikutnya Anda sudah upload di PL ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Oke, baik, tidak. Terima kasih. Kalau tidak ada, eh, selamat beraktivitas. Jangan kemana-mana di rumah saja. Kerjakan tugas dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.